Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, izinkan kami untuk menjelaskan materi desain penelitian Mixed Methods Research. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Halimah, Nafisa Askasabila, Putri Muslihatul Ummah, Putri Salma, Rufaidah, dan Rizky Maulana. Pokok pembahasan dari materi ini adalah definisi, latar belakang, kekurangan dan kelebihan. Yang terakhir adalah langkah-langkah mixed methods. Definisi menurut ahli. Menurut Creswell, mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan Johnson dan Christensen berpendapat bahwa mixed method merupakan pengkombinasian atau penggabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mencakup landasan filosofis. Namun, secara umum, definisi mixed method merupakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, di mana pengkombinasian atau penggabungan antara dua metode ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian hingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, latar belakang mixed method. Menurut Samsu PhD mengutip pendapat Tasakori dan Tedley bahwa sejarah mixed method dikembangkan pada masa Campbell dan Fiske 1959 hingga masa Johnson dan Onigbuze 2004 yang berusaha memposisikan penelitian mixed method sebagai pelengkap bagi penelitian tradisional sebelumnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif yang berlangsung selama berabad-abad. Tujuan mixed method. Yang pertama, ada komplementaritas yang bertujuan untuk mencari elaborasi, peningkatan, ilustrasi, klarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lainnya. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembangan ini bertujuan untuk berusaha menggunakan hasil dari satu metode untuk membantu mengembangkan atau menginformasikan metode lain. Lalu, kelebihan dan kekurangan mixed method. Kelebihan yang pertama ada komplementaritas. Komplementaritas adalah menggabungkan kekuatan dari berbagai metode penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang fenomena yang teliti. Yang kedua ada validitas, merupakan metode peneliti dapat meningkatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah mixed method. Mixed method ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, ada langkah penelitian campuran model sequential explanatory. Yang kedua, model sequential exploratory. Yang ketiga, model concurrent triangulation. Dan yang keempat, model concurrent embedded. Untuk langkah penelitian yang pertama, ada model sequential explanatory atau design explanatory. Explanatory design ini melakukan penelitian secara bertahap. Pada desain explanatory ini, yang pertama kali dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan pada kesempatan pertama. Ada proses pengumpulan data, ada proses analisis data, dan juga menghasilkan hasil penelitiannya. Jika sudah ada hasil dari metode penelitian kuantitatif, baru kemudian masuk kepada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif di sini adalah proses untuk mencari hal-hal yang belum dapat dijelaskan dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif menginspirasi bagaimana penelitian kualitatif itu harus dilakukan. Proses untuk mencari informasi, kemudian fokus-fokus penelitian yang akan dilakukan, itu sangat tergantung dari proses dan hasil dari penelitian kuantitatif. Sekali lagi, penelitian kualitatif di sini adalah untuk mencari penjelasan pada hal-hal yang belum dapat dijelaskan pada penelitian kuantitatif. Karena itulah, penelitian kuantitatif dilakukan di awal dan kualitatif dilakukan pada kesempatan kedua. Maka sekali lagi, penjelasan kualitatif itu hanya ingin mencari penjelasan.
Sehingga kemudian saat kita melakukan interpretasi terhadap metode penelitian campuran pada desain eksplanatori ini, hasil pada penelitian kuantitatif itu akan lebih ditekankan. Karena metode penelitian kualitatif di sini hanya memberi penjelasan pada penelitian kuantitatif yang dilakukan sebelumnya. Penelitian kualitatif hanya memberikan eksplanasi atau memberikan penjelasan dan mengelaborasi hal-hal yang belum dapat dijelaskan pada penelitian kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model penelitian exploratory design, di mana model penelitian ini menggabungkan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks. Pertama-tama, peneliti melakukan penelitian kualitatif terlebih dahulu dengan mengumpulkan data, lalu menganalisis data, dan menemukan hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dikembangkan ke dalam sebuah instrumen yang reliable untuk selanjutnya dikembangkan ke dalam penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini berfungsi untuk membangun generalisasi dan upaya untuk mengetes atau menguji hipotesis dari metode penelitian kualitatif sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan peneliti ingin meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pertama-tama, dilakukan penelitian kualitatif terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Misalkan yang pertama, masyarakat ingin berpartisipasi untuk menyumbangkan donasi atau dana dalam perencanaan pembangunan desa. Lalu yang kedua, masyarakat ingin berpartisipasi untuk menyumbangkan tenaga atau terjun langsung di lapangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selanjutnya, di metode kuantitatif ini diuji lagi melalui survei mengenai seberapa banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Misalkan tadi masyarakat berpartisipasi dalam menyumbangkan dana. Seberapa banyak sih masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan dana, atau seberapa banyak sih masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk terjun langsung ke lapangan dalam pembangunan desa. Jadi di exploratory design ini lebih ditekankan kepada penelitian kualitatif, barulah di kuantitatif selanjutnya hanya untuk mengembangkan hasil dari penelitian kualitatif. Selanjutnya, adapun model concurrent triangulation. Metode penelitian ini dimulai dengan mencari rumusan masalah dari kuantitatif dan kualitatif yang sejenis. Selanjutnya, peneliti membuat hipotesis dari masing-masing metode, yaitu menjadi human instrument kualitatif dan membuat kajian teori kuantitatif. Lalu kedua data tersebut dianalisis dengan statistik. Kedua hasil itu dianalisis kembali menggunakan meta-analisis sehingga dapat diketahui apakah kedua data saling memperkuat maupun memperlemah atau bisa jadi bertentangan. Selanjutnya ada model concurrent embedded. Metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu kualitatif primer dan kuantitatif primer. Pertama, kuantitatif primer. Langkah-langkahnya yakni menemukan rumusan masalah. Penelitian berangkat dari masalah atau potensi, oleh karena itu harus dicari rumusan masalah tersebut. Selanjutnya ada membuat rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian. Setelah masalah yang melatar belakangnya dikemukakan dengan fakta, selanjutnya dibuat rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah juga bisa berbentuk rumusan deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Selanjutnya memilih teori. Setelah masalah dirumuskan, maka peneliti memilih teori yang dapat digunakan untuk memperjelas masalah, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya ada menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah instrumen terbukti valid dan reliable, selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah kuantitatif dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen, dan pengumpulan data kualitatif dengan observasi dan wawancara. Data kualitatif diperoleh berdasarkan sampel penelitian yang diambil secara random, dan pengumpulan data kualitatif dikumpulkan dengan sampel purposif dan snowball. Data kuantitatif yang telah terkumpul dianalisis dengan statistik, dan data kualitatif dianalisis secara kualitatif.
Selanjutnya ada menganalisis data. Dianalisis data itu adalah untuk digabungkan dan dibandingkan sehingga dapat ditemukan data kualitatif mana yang memperluas dan menggugurkan data kuantitatif. Lanjut ke membuat laporan penelitian. Langkah terakhir dari proses penelitian ini adalah membuat laporan penelitian yang bagian akhirnya ada kesimpulan dan saran. Apabila kesimpulan memberikan informasi yang baik, maka tidak perlu diberikan saran, sehingga jumlah saran tidak harus sama dengan jumlah kesimpulan. Selanjutnya ada kualitatif primer. Kualitatif primer ini yang pertama itu atau langkah-langkahnya, pertama ada mencari objek penelitian. Seperti telah banyak dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan bisa berangkat dari potensi, keingintahuan di satu objek, dan bisa dari masalah yang bersifat sementara. Yang kedua ada survei lapangan. Masalah tersebut akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah peneliti melakukan penjajahan umum (grand tour observation) ke objek yang teliti, maka peneliti baru dapat menemukan menentukan fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, selanjutnya peneliti dapat membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian sebagai panduan untuk mengumpulkan data di lapangan. Seperti itu contoh keempat dari survei lapangan, menentukan fokus penelitian, membuat rumusan masalah. Terus ada mengumpulkan data di lapangan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan landasan teori sebagai bahan untuk perumusan hipotesis, tetapi melakukan kajian berbagai teori perspektif yang sesuai dengan konteks penelitian. Dan yang terakhir ada menganalisis data. Teori yang digunakan oleh peneliti kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan peneliti di lapangan. Peneliti kualitatif lebih dipandu oleh fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, bukan teori, untuk membangun hipotesis atau teori baru. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang telah mendengarkan atau menyimak dari penjelasan mixed method pada kelompok 8 kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sebelum pamit, kami ingin pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa mampir ke rumah Bu Asih. Dari kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.